bagaimana kita tuh tidak mudah terjerumus dengan sesuatu benda yang contoh kayak jimat, kayak pohon besar, kayak kalau kita lihat apa angkat, mohon izin kami lewat, anak cucu numpang lewat, kalau kita mau mungkin kencing di hutan, seperti itu juga, agar kita terhindar daripada itu, Ustaz. Yang paling besar di dalam perkara ini untuk bisa kita terhindar dari perkara yang kita takutkan, yaitu syirik, maka yang paling penting adalah ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid ini menguatkan seseorang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Sehingga ketika dia mendapati bahwa ada penyelewengan ibadah kepada selain Allah, maka ketika itu dia tidak menggantungkan dirinya kepada benda itu, tapi dia menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting ilmu, ya. Ilmu itu akan membuat seseorang itu kokoh di atas tauhid, dan dia akan menghindari perkara-perkara yang dikhawatirkan akan membinasakan dia dunia dan akhirat. Paling penting ilmu, membahas masalah ilmu tauhid. Makanya pertemuannya sangat berharga sekali, ya. Pada siapapun yang mengadakan ini sangat besar sekali andilnya dalam dakwah Islam, karena akan mengembalikan umat Islam ini kepada jati dirinya, kepada akidah yang menjadi panduan kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah SAW. Nah, di antara bentuk-bentuk kesyirikan itu sangat banyak sekali, di antara pakai tangkal, jimat, percaya pada benda itu, atau mempelajari ilmu kanuragan. Ini yang banyak yang sekarang dilakukan. Bahkan channel-channel di YouTube itu yang paling ramai itu justru ilmu ahli-ahli spiritualis, ahli spiritual semua. Mereka itu yang mengaku gus atau mengaku ustadz atau mengaku padepokan tertentu, ya. Mereka sejatinya mereka mengajarkan kesyirikan. Karena apa? Karena mereka menggunakan ilmu kanuragan. Dengan ilmu kanuragan ini meminta kehebatan itu melalui bantuan jin. Ya kan? Minta bantuan jin itu, ya. Maka kita dapati, ya, ini adalah perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazadahum rahaqa." Sesungguhnya ada sebagian manusia, ini pengakuan dari jin dalam Al-Quran, yang dikutip dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya ada sebagian manusia yang mereka meminta perlindungan pada jin lalu tidak menambah kepada mereka kecuali kesesatan. Minta pertolongan, minta kerjasama, ya, terus menambah kepada mereka kesesatan. Nah, ketika kita itu menolak keyakinan percaya kepada kanuragan, ketika itu akidah kita kuat. Nah, ketika akidah kita kuat itu, kita akan dihindarkan dari kesyirikan-kesyirikan seperti itu dan segala tipu dayanya. Kan ada orang kalau kita lihat itu, wah, dipakai ilmu kanuragan sampai pental-pental. Kalau ketika mereka berhadapan dengan orang ahli tauhid, itu enggak mempan ilmu mereka. Kenapa? Kata Allah, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultan." Sesungguhnya hamba-hambaku kamu enggak ada kuasa. Iblis dikatakan pada iblis, "Ya hamba-hambaku kamu enggak ada kuasa untuk menyesatkan mereka." Ini penting sekali kita untuk belajar tauhid. Iya, ilmu tauhid, ya, yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu senantiasa berpikir, ya, secara logis, ya, yang sesuai dengan syariat Islam, ya. Karena akal yang lurus itu selaras dengan akidah yang benar. Tapi kalau akal itu rusak, dia nggak akan selaras dengan akidah yang lurus, ya, dengan syariat Islam. Makanya akal yang lurus didukung dengan penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah. Contoh nih, ketika kita lewat, kita nggak perlu ngidupin klakson, permisi mbak, amit mbak. Nah, itu nggak ada cerita seperti itu. Kenapa? Mbak siapa yang ada di sini? Emang orangnya nampak? Kan nggak ada. Ngapain juga kita ngidupin klakson gitu? Ini salah satu bentuk rasa takut seseorang itu kepada selain Allah, ya. Maka seseorang itu harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ketika seorang bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam beriman, maka ketika itu kita dijauhkan dari mara bahaya dan tipu daya syaitan. Ya, sangat berbahaya, bisa menyesatkan seorang dan bisa membuat seseorang itu terjatuh pada kesyirikan. Nah, dua perkara itu. Kemudian yang ketiga yaitu untuk bisa menghindarkan kita dari gangguan-gangguan jin, ya, sihir, santet, kita membaca zikir pagi petang, ya, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW
yang warid dari Nabi SAW diantaranya adalah a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ketika kita melewati jalan sepi, angker, tempat-tempat angker, baca doa itu, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setiap makhluk yang Allah ciptakan. Ya, atau doa a'udzubika kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamam min kulli indama. Ya, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan setan dan bisikannya dan tipu dayanya, ya, ain dan yang lain-lain. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim, masmi syai'un fil ard wala bis sama' wa alim, ya, dengan nama Allah yang tidaklah membahayakan di langit dan dunia ini, dengan nama itu dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui, ya, Samiul Alim. Nah, itu diantara tips-tips agar kita terhindar dari tipu daya syaitan, ya, yang sangat berbahaya, mengganggu manusia dalam kehidupannya. Nah, ketika seseorang bergantung hanya pada Allah, maka Allah senantiasa menolong hamba-hambanya yang beriman.